أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتق السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Kaum muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas, yang mana ternyata nafas yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa. Nikmat yang sangat harus kita syukuri, karena sesungguhnya banyak di antara kita mungkin yang susah untuk bernafas. Dan alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah ini ternyata banyak sekali keutamaan yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mengambil faedahnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya Idul Adha. Di dalamnya ada syariat berkurban. Ternyata ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita sebagai orang mukmin. Ya, di dalam berkurban itu beberapa faedah. Di antara faedah yang mungkin bisa kita ambil, yang mungkin bisa kita amalkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan faedah di dalam syariat Idul Adha atau berkurban itu untuk mengetahui cinta kita, untuk menguji cinta kita. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ada cinta di balik syariat hewan kurban. Ada cinta di balik syariat hewan kurban. Dan ternyata cinta ini bukan hanya dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ternyata di dalam syariat Idul Adha ini ada cinta dari Rabb kepada hamba-Nya, dari Allah kepada hamba-hambanya. Ada juga faedah dari cinta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ternyata cinta dari makhluk kepada Rabb-Nya, dari kita kepada Rabb kita. Kemudian yang ketiga, ternyata faedahnya ya, dari cinta itu ada cinta ketika Idul Adha antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Jadi kalau bahasa Arabnya cinta khaliq ila makhlukihi, cintanya seorang pencipta kepada ciptaannya. Kemudian cintanya al-makhluk li khaliqihi, cintanya makhluk kepada penciptanya, dan cintanya makhluk sesama makhluk. Dan insyaallah akan kita bahas faedah cinta di balik Idul Adha ini. Di antaranya cinta Allah kepada hamba-Nya. Allah cinta kepada makhluknya dengan menunjukkan dan memberikan kepada makhluknya salah satu di antaranya iqamul nikmah. Allah berikan yang namanya nikmah. Allah berikan nikmat kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi ternyata hewan Allah berikan nikmatnya, para jin Allah berikan nikmatnya, para malaikat Allah berikan nikmatnya. Tapi yang terpenting, bagaimana cinta Allah kepada makhluknya, terutama kita sebagai manusia, dengan cara Allah memberikan nikmat kepada kita. Makanya di dalam ayat Allah menyebutkan di antara cintanya Allah kepada kita sebagai makhluknya, yaitu Allah berikan nikmat yang luar biasa dengan menjadikan kehidupan kita itu penuh dengan kebahagiaan. Apa salah satu di antara dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal soleh di dalam kehidupannya, baik laki-laki ataupun perempuan,
dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal soleh harus beriman. Walaupun kita bersedekah, walaupun misalkan kita memberi dan membantu orang, tapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya harus beriman. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan kepada kita dengan kehidupan yang bahagia. Maka dari itu Allah mencintai kita atau mencintai makhluknya dengan memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sebagaimana juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna a'tainaka kautsar. Ya Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat Al-Kautsar yang banyak sekali. Di dalam tafsir bahwasanya Al-Kautsar yaitu telaga yang disebut Kautsar. Ya. Menurut tafsir yang lain Al-Kautsar maknanya nikmat yang banyak. Tapi dua-duanya masuk. Intinya walaupun diberikan telaga yang namanya Kautsar itu nikmat dari Allah. Pun kalau seandainya maknanya itu adalah nikmat yang banyak, maka Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah bentuk cinta Allah kepada makhluknya. Allah berikan nikmat kepada kita semuanya. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW, kita itu sudah memiliki dunia dan seisinya karena Allah berikan nikmat kepada kita. Dengan apa nikmatnya? Pertama kesehatan, rasa aman, ya, kemudian punya makanan, itu juga udah lebih dari cukup. Bahkan Nabi mengatakan kita sudah memiliki dunia dan seisinya kalau punya 3 di samping kita. Yang pertama apa? Sehat, aman, dan punya bahan makanan pokok untuk hari ini, gampang untuk besok, gampang untuk sebulan ke depan. Untuk hari ini saja kita bisa makan, maka seolah-olah kita memiliki dunia dan seisinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Man asbah minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi faka'annama hizat lahu dunya wa indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang Allah berikan kesehatan pagi hari, rasa aman pada pagi hari, kemudian punya bahan makanan pokok untuk hari ini, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Disinilah ternyata luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu saja 3, ternyata seolah-olah kita memiliki dunia dan seisinya. Berarti menandakan Allah sudah cinta kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan termasuk rasa cukup kita dari rezeki Allah, tidak ingin banyak-banyak, sedikit tapi cukup. Itu juga bagian daripada nikmat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam. Beruntung bagi orang yang masuk Islam. Wa rizqa kafafan. Kemudian dia merasa cukup. Ya, merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak pengen banyak. Ada alhamdulillah, enggak ada, ya udah bersabar. Wa qana'ahu Allah bima atah. Kemudian dia bersabar dan bersyukur, yang merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan. Maka pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita semua. Masya Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Maka di Idul Adha ini nampak cinta Allah kepada kita, kepada makhluknya. Bahwasanya Allah memberikan kepada kita apa? Nikmat yang begitu banyak. Coba kita bayangkan, yang mungkin tidak pernah terbayang juga oleh kita. Setiap tahunnya kita makan daging. Walaupun setahun sekali kita makan daging kurban. Kalau seandainya tidak ada syariat kurban, mungkin kita yang jarang makan daging, tidak pernah makan daging mungkin. Kenapa? Karena harga daging mahal. Di hari-hari biasa selain Idul Adha itu harus kita beli 1 kilonya 150, 175, ya. Makanya banyak yang mikir mau beli daging. Tapi alhamdulillah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan nikmat. Walaupun setahun sekali, ternyata Allah berikan untuk kita, ya, nikmat berupa makan daging, ya. Dan gratis juga, alhamdulillah, nggak usah beli, gratis, ya. Maka ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Banyak nikmat Allah yang diberikan. Allah berikan sehat, ini nikmat yang sangat luar biasa.
Sehat yang Allah titipkan kepada kita ini nanti akan menjadi musibah kalau seandainya tidak kita jadikan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, kata para ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tak menghantarkan dirimu kepada Allah, maka ingat nikmat itu hanya menjadi musibah. Sehatmu, kemudian rasa amanmu, sehat, kemudian hartamu itu nanti akan menjadi musibah kalau seandainya tidak kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bentuk cinta Allah kepada hamba. Ya. Yang kedua, yang bisa kita akui dalam syariat Idul Adha ini, ternyata Allah cinta kepada makhluknya dengan cara Allah berikan ujian. Allah berikan ujian. Ingat, ujian atau cinta Allah itu bukan hanya berupa nikmat saja. Nikmat sudah jelas, berarti menandakan Allah cinta kepada kita. Tapi syaratnya kalau diberikan nikmat harus beriman. Karena memang ada di antara orang yang diberikan nikmat itu tidak beriman. Apakah berarti dia dicintai oleh Allah? Tidak. Ya, tidak. Makanya jangan jadikan tolak ukur kenikmatan dunia itu sebagai bentuk kebahagiaan. Jangan. Kenapa? Kalau seandainya kita jadikan tolak ukur kebahagiaan itu ada pada kekayaan, ada pada kemewahan dunia, maka sesungguhnya Fir'aun ya itu jauh lebih kaya, jauh lebih memiliki kedudukan ya daripada kita. Karena kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada pada jabatan, ada pada kekayaan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita, lihat Fir'aun yang punya jabatan, punya kekuasaan, tapi ternyata kekuasaan itu justru malah mencelakakan dia. Bahkan Fir'aun juga mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, alaysa li mulku Misra, bukankah aku penguasa Mesir ini? Kemudian kata beliau, wahadihi anhar tajri min tahti. Tuh lihat, sungai ini itu berjalan di atas kekuasaanku. Akan tetapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aghraqna Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun. Yang dia tadi mengatakan tuh sungai berjalan di atasku, berjalan di atas kekuasaanku, tapi ternyata Allah siksa dia dengan menjadikan air berada di atasnya. Allah tenggelamkan dia. Dia menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada pada kekuasaan. Pun demikian, ada juga yang mengatakan harta adalah bagian daripada kebahagiaan dunia. Ya, senang-senang leha-leha bagian daripada kesenangan dunia. Tapi ternyata Allah ingatkan kita, hei, ya nikmat atau kebahagiaan itu bukan ada pada harta. Kalau seandainya nikmat itu atau kebahagiaan itu ada pada harta, maka berarti Allah tidak memiliki sifat adil. Berarti yang paling kaya, yang paling bahagia. Yang tak punya harta, nggak bahagia. Tapi nyatanya bukan demikian. Berapa banyak orang yang hartanya banyak masih stres. Berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi masih kurang. Berapa banyak orang yang mungkin cukup dari sisi ekonomi tapi ternyata belum bahagia. Tapi ternyata banyak orang kita dapati yang mungkin makannya hanya dengan apa? Hanya dengan garam campur nasi, atau mungkin hanya dengan ikan asin, tapi kebahagiaan yang melebihi orang-orang yang punya harta. Makanya Qaum dulu ketika dia masih miskin, dia tidak merasa bahagia. Kemudian berdoa kepada Allah sepanjang harinya, minta harta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Qaum ini kaumnya Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, Haman, ini kaumnya Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu al-kunuza ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Kemudian kami berikan Qarun itu harta ya dari tanah. Qarun harta karun kita. Kemudian dia menjadi kaya tiba-tiba. Bahkan saking kayanya perhiasan atau emas hartanya itu dibawa, diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Kuncinya doang tuh, lemarinya gede berangkasnya. Ya, yang bawa kuncinya aja sekian orang yang tubuhnya kekar gede-gede. Gimana lemarinya tuh? Baru kuncinya yang dibawa. Ya, jadi baru kuncinya dibawa, ternyata gede, yang berapa beratnya luar biasa. Bagaimana lemarinya itu? Saking kaya, tapi ternyata apa? Ternyata dia bergembira dengan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tafrah,
Jangan kamu apa? Jangan kamu bergembira, inna Allah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai dan Allah tidak menyukai ya, orang-orang yang bersenang dengan perkara dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa Qarun dengan menenggelamkan dirinya dan hartanya. Maka dari itu kaum muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah membuktikan cintanya kepada kita bukan hanya dengan memberikan nikmat saja, tapi ternyata Allah juga memberikan kepada kita apa? Al-bala, ujian. Ingat, ketika kita mendapatkan ujian itu juga bagian daripada cintanya Allah kepada kita. Lihat para nabi dan rasul terdahulu. Ya, Nabi Ibrahim, kemudian siapa? Nabi Ayub, Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi mereka bahagia dan senang. Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang berat dibakar. Gimana coba? Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim? Ini kan pelopor utama syariat berkurban ini. Ya, salah satu di antara pelopor utamanya siapa? Sebabnya Nabi Ibrahim. Ternyata ujiannya luar biasa. Ujian Nabi Ibrahim yang pertama itu ada pada bapaknya. Bagaimana bapaknya itu kufur kepada Allah, syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah. Diuji Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kamu lebih cinta kepada Allah atau kepada bapak? Akhirnya diajarkanlah Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala rusya, ilmu tentang syariat Allah. Kemudian diajarkan tentang ketuhanan Allah, Rabbkamu wahai Ibrahim. Kemudian melihat bapaknya ternyata bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hidup Nabi Ibrahim di Babil, ya di Babilonia, yang mana penduduknya itu menyembah patung-patung yang dibuat oleh mereka dari batu atau dari kayu, dipahat, dibuat patung. Ternyata ujian Nabi Ibrahim pertama itu harus apa? Harus mengajak bapaknya untuk mengesahkan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sudah diajarkan ilmu oleh Allah, ya diajarkan wahyu oleh Allah sejak dia dari kecil, dari kecil. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil. Ketika dia sudah mulai muda, dia mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun. Wahai bapakku dan wahai kaum, ini yang kamu sembah itu apa? Patung-patung. Ya, bahkan kamu berdiri di situ, duduk di situ, berdiam diri di situ, kamu menghinakan diri di situ. Mau masuk aja udah nunduk duluan. Ya, jadi mau masuk, ya melihat patung-patung udah nunduk duluan. Melihat patung udah nunduk duluan dari pintu. Ini misalkan patungnya di sini, dari sana aja udah nunduk jalannya, merangkak. Ya, sampai menghinakan dirinya di hadapan patung-patung mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, apa yang kamu lakukan demikian? Kalau wajibna aba'ana laha abidin. Hei Ibrahim, diam kamu. Ini nenek moyang kami dulu seperti ini, menyembah ini, kata siapa? Kata mereka dan kata bapaknya dan kaumnya. Kalau laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Beraninya luar biasa Nabi Ibrahim. Hei, kalau demikian berarti kamu dan nenek moyang kamu berada di atas kesesatan yang nyata. Masya Allah, berani nggak kita demikian? Yang mengatakan seperti itu kepada kaumnya, masyarakat dan bapak kita. Hei, berarti kalian, bapak, kalian ini semuanya berarti dan nenek moyang kalian berada di atas kesesatan yang nyata. Kalau ajibna nabil haq am anta minal la'imin. Hei Ibrahim, karena Ibrahim itu masih kecil, dianggap masih muda lah, ya, mungkin seumuran kayak gini. Akhirnya dikatakan oleh kaumnya dan bapaknya, wahai Ibrahim, kamu datang dengan kebenaran atau kamu hanya main-main ini? Bercanda apa kamu ini? Ngarang aja. Ngomong asal nenek moyang kita menyembah dia, masa kamu tiba-tiba datang lagi? Kamu main-main apa gimana ini? Kamu datang dengan kebenaran apa? Hanya main-main. Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala rabbukum rabbus samawati wal ardh. Hei, Rabb kalian itu Rabb pemilik langit dan bumi yang menciptakan keduanya, dan aku bersaksi bahwasanya Allah Rabb, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, wa tallahi lakin asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah bersumpah Nabi Ibrahim, aku akan membuat tipu daya kepada patung-patung yang kalian buat, yang kalian sembah kalau kalian pada pergi. Makanya di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim itu diajar
di satu acara masyarakat itu punya satu hari di mana satu hari itu berkumpul semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak dia mengatakan fa inni saqimun. Ini kedustaan Nabi Ibrahim pertama. Jadi Nabi Ibrahim pernah berbohong. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong dengan 3 kebohongan. Ya, la yakdzibu inna Ibrahim la yakdzibu illa bitalah. Nabi Ibrahim tidak berbohong kecuali 3. Tapi kebohongan ini bukan kebohongan yang benar, bukan niat bohong, bukan. Tapi niat apa namanya? Mau mengatakan mau mengatakan yang sesungguhnya, tapi dengan cara seperti berbohong. Sebagaimana tadi diajak oleh beberapa kaumnya dan beberapa orang temannya Ibrahim, ayo kita kumpul di sana lagi rame-rame itu. Kemudian mengatakan ini saqimun, aku sakit. Kata dia apa? Aku sakit, padahal nggak sakit. Cuma dalam hati Nabi Ibrahim ingin mengatakan aku bukan sakit, aku akan sakit. Kalau dalam bahasa Arab sakit itu isim fa'il menunjukkan bahwasanya akan terjadi dulu. Jadi bisa akan terjadi. Nanti aku akan sakit, atau kata para tafsir ini saqimun, aku sakit, maksudnya aku lagi sakit hati melihat kelakuan kamu dan kaumku seperti itu menyembah patung-patung. Ini sakit begini kebohongan yang pertama Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Setelah Nabi Ibrahim mengatakan demikian, ditinggalkanlah oleh siapa? Ditinggalkan oleh kaumnya, pergi mereka kumpul. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi satu tempat yaitu tempat patung-patung yang ada di kaum mereka yang disembah oleh mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum judadan illa kabira. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke tempat patung-patung itu, menghancurkan patung-patung tersebut illa kabiruhum, kecuali yang besarnya saja. Tapi sebelum dihancurkan itu, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dahulu kepada patung-patungnya. Karena biasanya orang-orang musyrikin itu kalau membuat patung, kalau membuat sesembahan itu pasti ada yang harus lebih kuat, ada yang harus lebih besar, lebih kuat, lebih besar, itu harus ada. Makanya ada dewa-dewa itu. Kan ada dewa, pasti di antara dewa mereka ada yang lebih kuat. Dan ternyata orang-orang musyrik itu, pelaku syirikan itu pasti membuat sesembahan mereka ada yang lebih kuat. Makanya disisakan oleh Nabi Ibrahim itu yang paling gede, karena ini yang paling kuatnya nih menurut mereka. Ini orang-orang musyrik itu pasti mengatakan kalau seandainya ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, pasti menganggap ada yang lebih kuat dibandingkan kesyirikan yang lain. Ya, seperti dewa-dewa, di antara dewa itu pasti ada yang lebih kuat menurut mereka. Sama mereka orang-orang musyrik juga di zaman Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ada yang lebih kuat di antara patung-patung yang kita buat. Akhirnya dibuat yang paling gede yang paling kuat katanya. Akhirnya disisakan lagi. Kemudian sebelum disisakan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan karena mereka sebelum pergi itu menyediakan makanan di hadapan patung itu. Kemudian makanan itu ternyata tidak dimakan. Seperti kita tahu yang namanya sesembahan selain Allah, patung-patung itu pasti diberikan sesajen, ya kan? Diberikan sesajen. Disandingkan dimakan atau tidak? Tidak dimakan, ya, tidak dimakan. Makanya banyak orang yang berkeyakinan walaupun tidak dimakan minimal kita dapat berkat, kata mereka. Nah sesajen itu walaupun tidak dimakan, setidaknya kita dapat berkat menurut mereka. Tapi ternyata tidak demikian. Nabi Ibrahim ketika datang ternyata banyak makanan di setiap patung-patung itu. Kemudian ada beberapa patung yang diajak bicara oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Alat takulun. Hei patung, itu tidak harta bahasanya, bahasa apa sudah? Nggak dimakan itu makanan kamu. Udah disiapin makan enak loh, masa nggak dimakan? Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim. Ya, diam saja. Kemudian kata Nabi Ibrahim apa? Maha. Kemudian kata Nabi Ibrahim, lihatlah tantipun. Kenapa kau tak berbicara? Kok kamu diam aja? Malah udah tantipun. Kok kamu diam aja? Kenapa diam aja? Kenapa nggak ngomong? Jadi Nabi Ibrahim ngajak ngomong dulu. Kamu ini disembah sama. Kenapa nggak berbicara? Kemudian apa? Faraqa alaihim darban bil yamin. Kemudian ketika ditanya kenapa nggak dimakan makanannya, ya,
Kenapa kamu nggak bicara, langsung dipukul oleh tangannya? Ya, yang tangannya punya senjata apa senjatanya? Kampak gitu ya, dihancurkan oleh tangan. Semua dihancurkan. Illa kabiruhum, kecuali yang paling besar disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujiannya luar biasa. Ternyata bapak, apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai bapaknya sehingga meninggalkan syariat Allah? Apakah dia lebih cinta kepada Allah sehingga mau mendakwahkan bapaknya? Ternyata Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dibandingkan keluarganya bapaknya. Didakwahkan orang pun mendapatkan apa? Mendapatkan perlakuan yang tidak buruk. Bahkan sampai-sampai dikatakan kepada Nabi Ibrahim, la arjumannakum, aku akan melempari kamu, aku akan bunuh kamu. Kalau bahasa kita nyaman, aku hapus kamu dari kartu keluarga. Mungkin bahasa kalau sekarang begitu, aku akan usir kamu. Sampai dikatakan demikian. Itu permusuhan dari bapaknya. Kenapa? Karena dia lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ujian cintanya siapa? Allah kepada Muhammad yang diberikan ujian. Dan ujian Nabi Ibrahim luar biasa. Pertama bapaknya. Kemudian setelah bapaknya ini selesai, ternyata masih ada ujian lagi. Makanya Nabi Ibrahim itu disebutnya Khalilullah, kekasih Allah yang paling banyak ujiannya. Yang mungkin kita tidak akan kuat menerima ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setelah dihancurkan, ternyata nggak sampai di situ. Ternyata dampaknya luar biasa. Ketika menghancurkan patung, datang orang-orang berbondong-bondong, siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadza bi alihatina? Semuanya berkata, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminal zalimin, termasuk zalim orang ini, kata kaumnya. Kemudian ada salah seorang di antara mereka mengatakan qalu sami'na. Beberapa orang mengatakan kami mendengar fatan, seorang pemuda, berarti masih muda dia. Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan tauhid masih muda. Kemudian yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Kenapa? Sebagian orang mengetahui karena Ibrahim waktu diajak tidak mau dia. Siapa lagi yang dihancurkan kalau bukan Ibrahim? Apalagi ketika patung-patung dibuat, bapak Ibrahim itu marah Nabi Ibrahim, tidak terima. Sampai kaumnya mengkaget, itu apa anak kamu kok kayak gitu? Kepada bapak Nabi Ibrahim Azar. Jadi protes, kenapa anak kamu seperti itu? Ya, akhirnya tahu pasti di kelakuan Ibrahim, langsung dipanggil Nabi Ibrahim. Kalau fa'tu bihi ala aqilin nas ka'adam yashhadun. Coba datangkan Ibrahim di hadapan manusia supaya dia mengaku. Dia bahwasanya dia yang melakukan demikian. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Kemudian dipanggil Ibrahim, dieksekusi. Kalau menurut kita dia apa di sidang syirik Ibrahim. Anta fa'alta bi alihatina Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan demikian Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kamu? Kemudian apa Nabi Ibrahim? Kebohongan yang kedua. Dan Nabi Ibrahim berbohong lagi sih. Ini kebohongan yang kedua. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhu. Nggak tahu. Itu yang lakukan yang gede itu. Ya, ini kebohongan yang kedua. Bal fa'alahu kabiruhu, itu yang melakukan yang gede. Ngapain ada ke saya? Di sini Nabi Ibrahim ingin membuktikan. Kalau ingin mengatakan kalau yang gede tidak melakukan, berarti saya. Ya, dalam hatinya. Kalau yang gede tidak melakukan, berarti saya yang melakukan. Bal fa'alahu kabiruhu, itu yang melakukan yang gede. Kalau yang gede yang melakukan, ya saya. Ya, jadi sebenarnya tidak bohong, cuma mengatakan demikian terlebih dahulu. Ya, akhirnya apa? Kata kaumnya, kalau jawab bila anfusim faqulu innakum antum zalimun. Diam dulu merunduk kaum, melamun dulu. Benar juga ya. Itu modal gampang katanya. Tapi akhirnya yang kedua wahai Ibrahim, enggak mungkin ya makhluk yang enggak bisa bergerak bisa menghancurkan dirinya. Kemudian kaum mengatakan itu makhluk suara kursi lawan ayat kama haula yang tekun. Kemudian setelah itu Ibrahim, coba sih pikir yang waras. Kamu waras tidak Ibrahim? Kata kaum, mahaula yang tekun. Bagaimana mereka berbicara? Mereka nggak bisa berbicara. Bicara aja nggak bisa, apalagi menghancurkan. Kalau kemudian langsung Nabi Ibrahim membantah. Apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Terus ngapain kamu sembah-sembah? Kamu aja mengatakan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa nolong kamu, nggak bisa memberikan manfaat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya sendiri aja nggak bisa.
lantas kenapa kamu sembah-sembah? Kata Nabi Ibrahim, "Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun?" Celaka kalian. Ya, atas apa yang kalian kerjakan, kalian menyembah selain Allah. Kemudian apa? Ternyata Nabi Ibrahim diuji lagi. Enggak dibiarkan begitu saja. Ujian yang kedua Nabi Ibrahim, saking cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim, apa? Unsuru alihatakum wa harriku. Kata kaumnya, bakar aja bakar. Gimana sih masyarakat? Kalau ada yang melakukan kesalahan di masyarakat itu kan ada provokasi satu dua. Yang maling mencuri, tolak, yang mencuri apa? Ampli masjid. Padahal menganggap mencuri, ya. Tiba-tiba keluar, dikira mencuri. Bawa toa, katanya ternyata toanya bukan dari masjid, tapi dia memang tukang servis toa. Ada yang kayak gitu sampai dikebukin, sampai dibakar. Provokasi sama ternyata di zaman Nabi Ibrahim udah ada provokasi. Kalau ada permasalahan di masyarakat, bakar, ya. Ini juga sama zaman Nabi Ibrahim udah duluan melakukan ini. Provokasinya apa? Harriku. Mereka berkata, kalian bakar aja orang, membuat masalah ini. Karena kenapa? Karena memang tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Ibrahim pada saat itu di negeri itu. Hari itu dia datang dengan perkara yang baru. Bapaknya dengan aneh, Ibrahim, mana mau bahasa kita, kamu itu baru kemarin doang, baru makan garam kemarin, ngapain datang tiba-tiba menghancurkan akidah masyarakat kita. Udah ikutin aja. Seperti itu. Ya, kita juga kan demikian. Kita kalau seandainya ada di zaman Nabi Ibrahim, belum tentu kita menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Mungkin kita akan ikut-ikutan membakar Ibrahim alaihissalam. Maka ujian yang kedua ternyata dibakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata dengan dibakarnya Nabi Ibrahim itu tidak menjadikan gentar apa? Tidak menjadikan gentar keimanannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar, ternyata di sini diuji juga keimanannya. Ibrahim, kamu mau dibakar? Kamu akan mengikuti agama mereka atau kamu akan tetap dibakar dan memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi ternyata ya Nabi Ibrahim tetap memilih untuk dibakar, ya, mencintai Allah daripada keluarganya, daripada bapaknya, daripada kaumnya. Akhirnya dibakarlah Nabi Ibrahim. Disinilah ditunjukkan juga cinta Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar api. Alhamdulillah tidak terbakar api. Makanya salah satu di antara apa? Kenabian, mukjizat Nabi itu bisa melakukan perkara yang apa? Keluar dari sunnatullah. Api itu kan sunnahnya membakar. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Makanya Nabi itu ketika punya mukjizatnya keluar dari nalar manusia, keluar dari sunnatullah. Makanya kalau ada seorang yang mengatakan saya Nabi, bohong. Ada yang mengatakan bisa ini bisa itu, bohong. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan nubuwah itu kepada manusia pilihannya. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara mukjizatnya tidak terbakar api. Ini bentuk cinta Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim gembira walaupun dibakar, senang. Karena kenapa? Karena dia tahu ujian Allah itu pasti mendatangkan kecintaan Allah. Ya, orang yang sabar dengan ujian dia akan bahagia. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dibakar, dan sebelum dibakar itu ternyata Nabi Ibrahim mengucapkan apa kalimatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan atau mungkin ketika pas dilemparkan, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bahkan ibunya mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, ibunya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ud'ullaha li. Wahai Ibrahim, kata ibunya, katakan atau doa kepada Rabbmu, ya, supaya aku bisa masuk ke situ tidak terbakar. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, masuklah ke api itu, kemudian memeluk Nabi Ibrahim ibunya, keluar lagi tidak terbakar. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah dibakar, ternyata datang malaikat Jibril, malaikat penurun hujan. Jibril Mikail datang semuanya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim,
alaka hajat, apakah kamu punya hajat? Kemudian Nabi Ibrahim katakan, ya, amma ilaika fala wa amma ilallahi fala'am. Kalau kepadamu wahai Jibril, aku enggak butuh hajat, atau aku enggak punya hajat. Aku enggak mau minta kepada selain Allah. Aku tidak mau berlindung kepada selain Allah. Aku tidak mau menyandarkan diriku kepada selain Allah. Fa amma ilallahi fala'am. Tapi kalau hajatku kepada Allah, betul aku butuh hajat Allah Subhanahu, atau aku butuh bantuan Allah. Aku butuh pertolongan Allah. Kemudian Allah langsung mengatakan kepada api, qulna ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah dingin dan menyelamatkan anak Ibrahim. Akhirnya api itu menjadi dingin. Wa radu bihi kaida faj'alnahum al-akhsarin. Mereka ingin menipu daya kepada Ibrahim, tapi ternyata mereka menjadi orang-orang yang merugi. Mereka kumpulkan kayu bakar yang banyak, yang mungkin susah nyarinya, kayu bakar, semuanya terbakar. Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Di dalam riwayat ada yang mengatakan dibakar 1 jam, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 tahun. Wallahu a'lam, ya, yang benar yang benar. Tapi intinya Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak terbakar oleh api, karena Allah mengatakan, wahai api, jadilah dingin. Bukan hanya dingin, karena kalau seandainya dingin itu akan memudaratkan kita. Tapi bardan wa salam, dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya keluarlah Nabi Ibrahim dengan apa? Keluarlah Nabi Ibrahim dengan selamat, tidak terbakar. Seperti biasa. Harusnya kira-kira masyarakat kalau melihat keanehan demikian beriman atau tidak? Beriman harusnya. Tapi ternyata mau itu bapaknya, mau itu kaumnya tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Bahkan dia mengatakan, ya, sahirun majnun. Kalau enggak tukang sihir, kalau enggak orang gila. Dan Nabi Ibrahim pun demikian, setiap nabi yang datang itu pasti ila qalu sahirun aw majnun. Pasti dikatakan kalau enggak tukang sihir, orang gila. Nabi Ibrahim ketika keluar tidak terbakar, dia mengatakan, benar yang Ibrahim tukang sihir. Dia Ibrahim tukang sihir, bukannya beriman, malah mengatakan demikian. Yang inilah ujiannya Nabi Ibrahim, harusnya kan beriman, tapi ternyata tidak beriman. Bahkan bapaknya di dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, bapaknya ternyata ketika Ibrahim dibakar dan melihat Ibrahim tidak terbakar, ternyata bapaknya dalam hati menggerutu, mengatakan dalam hatinya, nikmat Rabbuka ya Ibrahim. Sesungguhnya nikmat Rabb, sebaik-baik Rabb adalah Rabb kamu wahai Ibrahim. Hanya saja dia mengakui tapi tidak beriman. Pengakuan saja tidak cukup kalau tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun tidak menerimanya, tidak menerima pengakuan dari paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, karena Abu Thalib tidak beriman. Bapaknya sama, sebaik-baik Rabb kamu wahai Ibrahim, tapi tidak mau beriman bapaknya. Ya, itu ujiannya, dibakar. Kita mau enggak? Siapa Nabi Yusuf, ujian yang luar biasa. Sebagai bentuk cinta Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Nabi Yusuf itu apa? Nabi Yusuf mengatakan, ya, ketika ditawarkan kerajaan, ditawarkan ini dan itu, ternyata Nabi Yusuf dia mengatakan apa? Rabbi, ya, wahai Rabbku. Sesungguhnya apa? Sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Sesungguhnya penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada memenuhi panggilan mereka para perempuan-perempuan untuk melakukan hal yang tidak dicintai oleh Allah, berzina. Daripada memenuhi panggilan mereka, lebih baik aku di penjara. Tapi ternyata di penjara tidak merasa sedih, merasa senang. Maka di sini ternyata bentuk cinta Allah kepada makhluknya, yaitu apa? Allah berikan ujian. Ujian Nabi Ibrahim luar biasa banyak. Kemudian ujian siapa lagi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ujian yang paling besar itu para nabi. Inna syaddal bala'il anbiya. Sesungguhnya ujian yang paling besar itu para nabi, itu man-amsal. Kemudian yang semisal para sahabat, para tabi'in, para ulama. Kemudian yang semisal. Itu ujian yang paling berat. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, bahwasanya Inna Allah idza qala bi 'abdin khairan ajalahu
di dunia, al-ajalul uqubatu di dunia. Allah kalau cinta kepada seseorang pasti diuji, diberikan azab dulu di dunia sebelum di akhirat. Ini diazab dulu oleh Allah di dunia sebelum dia di akhirat. Ini bentuk cinta Allah kepada hamba. Di dalam ayat yang lain Rasul mengatakan, Inna Allah idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba pasti diuji. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kita itu boleh jadi sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah bersedih dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita diuji sesuai dengan kadar keimanan. Jadi jangan sampai mengatakan ujian saya berat sekali. Enggak, masih ada yang lebih berat. Ya, boleh jadi iman kita cuma sedikit, makanya berat. Kita baru gak bisa makan, mereka yang gak makan satu hari, mereka udah berhari-hari. Tapi kita mengeluhnya luar biasa. Ya, diujinya satu hari, mengeluhnya seminggu. Boleh jadi ada yang diuji oleh Allah seminggu, mengeluhnya satu hari doang. Makanya ujian itu tergantung kadar keimanan kita, sebagaimana kata Nabi SAW. Ya, fayu'tabar rajul ala hasbi dinihi. Ternyata seorang laki-laki itu diuji tergantung kadar keimanannya. Fa'ikana dinuhu sulban. Kalau seandainya agamanya bagus, kuat, kokoh, ishtadda balakuhu, maka ujiannya pun akan berat. Wa ikana fi dinihi riqqatun. Kalau seandainya agamanya apa sedikit, ya enggak kuat, ubtuliya ala hasbi dinihi, maka diuji tergantung kadar keimanannya. Jadi jangan mengatakan kalau kita dapat ujian berat, jangan mengatakan ujian saya berat, kayaknya saya aja yang dapat ujian ini. Enggak. Ya bukan ujian yang berat, tapi imannya yang lemah. Ya. Maka dari itu kata Nabi SAW, kalau kita diuji oleh Allah, maka ridholah dengan ujian tersebut. Sebagaimana kata Nabi, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhط. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka untuknya keridhaan dari Allah. Siapa yang dia murka terhadap ujian Allah, marah. Karena ada orang yang diuji oleh Allah itu marah-marah, yang tidak terima. Maka apa? Maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, intinya faedah yang bisa kita ambil dari bulan atau dari Idul Adha, ternyata ada cinta di balik itu semua, terutama cinta Allah kepada makhluk. Dan bentuk cinta Allah kepada makhluk yaitu Allah uji kita. Ya, uji kita. Maka kata Allah, wala nabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum." Allah akan uji harta kita. Allah akan uji diri kita. Allah akan uji keluarga kita. Allah akan uji semua yang ada di samping kita. Pekerjaan kita, semuanya Allah akan uji. Ya, jadi semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekurangan juga akan diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kami akan menguji kalian dengan rasa khawatir dan takut, dengan lapar dan kekurangan, dengan kehilangan harta, kekurangan rezeki, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita bergembira bagi orang-orang yang sabar. Maka bentuk cinta Allah itu diberikan ujian. Makanya kalau kita diuji, senang kita. Kalau kita tidak diuji, sedih kita. Bukan berarti kita mengharapkan ujian Allah, bukan berarti kita mengharapkan azab Allah, bukan. Tapi kita sedih. Boleh jadi Allah membiarkan kita. Para ulama kalau seandainya dia tidak diuji oleh Allah, dia sedih. Ujian Allah kepada kita paling sakit kepala, ya kan? Kekurangan harta sedikit. Alhamdulillah. Ujian saudara-saudara kita di Palestina, di tempat-tempat yang mungkin peperangan luar biasa. Ujian, ya. Keamanan tidak ada, kelaparan iya, ibadah tidak merasa tenang, semua jadi uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu, alhamdulillah. Ya, walaupun misalkan tidak ada pekerjaan, alhamdulillah masih bisa makan, masih aman. Tapi di tempat yang lain, saudara kita ternyata bukan masalah apa, bukan masalah makan saja, tapi ternyata masalah keamanan dan yang lainnya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Luqman kepada anaknya, Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, innal fiddata wal dhahaba, sesungguhnya emas dan perak, yukhtabarani binnar, dia dipuji kebagusannya dengan dibakar api. Jadi kalau mau menguji perak ini bagus atau tidak, dibakar oleh api.
dibakar oleh api. Wa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu yukhtabar, atau wa innal mu'mina, sesungguhnya mukmin itu yukhtabaru, diuji bil bala, yaitu dengan ujian. Jadi kalau seandainya emas dan perak diuji dengan api, bagus atau enggaknya, berharga atau tidaknya, dan orang mukmin itu diujinya dengan ujian bala. Apa saja bala itu umum, ada yang ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya. Kemudian sebagai bentuk cinta Allah juga kepada hamba-Nya, Allah berikan yang namanya iman. Allah berikan keimanan kepada kita, ini bentuk cinta Allah. Makanya bersyukur kita terlahir dari rahim orang yang beriman kepada Allah. Seandainya kalau kita lahir dari orang yang tidak beriman kepada Allah, belum tentu kita beriman. Makanya walaupun mungkin bahasa kitanya kita terlahir dari rahim keturunan atau Islam keturunan, maka kita bersyukur. Berarti menandakan Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang yang terlahir dari rahim orang kafir, dia pasti tidak beriman. Orang yang terlahir dari perut atau rahim orang yang beriman saja mukminah, banyak orang yang kufur, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kalau kita beriman kemudian dengan keimanan itu kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, bersyukur, itu tanda cinta Allah kepada kita. Kita beriman bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi. Kita beriman bahwasanya Allah pencipta malaikat. Kita beriman misalkan kepada Allah bahwasanya Allah yang disembah, tidak ada yang lain. Kemudian kita buktikan dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Itu menandakan Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau seandainya mencintai seorang hamba, istakmalahu, pasti Allah memakainya. Kemudian para sahabat mengatakan, istiqamalah ya Rasul, bagaimana Allah memakai kita? Allah memberikan keimanan kepadanya, kemudian sebelum meninggalnya dia beramal kebaikan, beramal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung bagi orang-orang yang sudah tua tapi berada di atas ketaatan kepada Allah, masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi itu bentuk cinta Allah kepada dirinya. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah itu ngasih dunia kepada orang yang dicintai, kepada orang yang tidak dicintai. Jadi semua makhluk Allah itu diberikan, mau kafir ya, mau mukmin diberikan, mau hewan ya, mau tidak diberikan rezekinya. Dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya, tidak ada apa-apanya. Mali wa dunia. Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Aku tak punya urusan. Dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhir. Makanya dunia itu diberikan kepada siapa aja, baik kepada orang yang dicintai oleh Allah ataupun kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang kafir kaya, orang mukmin ada yang kaya, orang kafir ada yang miskin, orang mukmin ada yang miskin, itu udah biasa. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wala yu'tal iman illa liman yuhib. Tapi tidak diberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk cinta Allah kepada manusia, yaitu apa? Memberikan keimanan. Ya, beruntung kita lahir dari rahim-rahim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir mungkin, ya, bentuk cinta Allah kepada kita, yaitu Allah berikan juga keislaman, pemahaman agama. Kita mau memahami agama, beriman tapi belum memahami agama, itu akan kurang keimanannya, amalannya dia akan kurang. Tapi kalau sudah diberikan keimanan, diberikan keislaman, kemudian dia belajar tentang agama itu bagian daripada apa? Cinta Allah kepadanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Inna Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesungguhnya kalau Allah menginginkan kebaikan dalam diri seseorang, Allah akan fahamkan diri seseorang itu untuk memahami agama yaitu Islam. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, pasti Allah bukakan hatinya untuk memahami agama Islam. Allah berikan petunjuk untuk memahami agama Islam. Sebaliknya, wa may yuridillahu, kalau Allah menginginkan dirinya sesat, dia jangan sadrahu bayyitan harajan kana yas'adu fis sama', maka Allah akan jadikan hatinya sempit, ya, tidak mau menerima Islam, tidak mau menuntut ilmu,
seolah-olah sempitnya itu seperti dia mau menaiki langit. Jadi orang kalau mau menaiki langit itu sesak nafasnya. Makanya dibuktikan oleh siapa? Oleh orang-orang ya Nasar. Benar nggak kalau naik ke langit itu sesak? Ya ada di antara yang membuktikan benar. Ayat Allah mengatakan orang yang menaiki langit itu sesak, dan orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah seperti orang sesak. Kenapa sesak? Dunia ini karena dianggap oleh mereka segalanya, hanya sesak dia. Kalau enggak mendapatkan dunia, sesaklah dia. Kalau tidak sampai ke mana tujuannya, terasa sesak. Kalau Allah sudah menginginkan kesesatan kepada diri mereka. Kemudian kata Allah juga dalam Al-Quran, "Afaman syaraha sadruhu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Orang yang diberikan oleh Allah, ya, atau dibukakan untuk hatinya tentang Islam, maka dia sudah berada di atas jalan atau cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kalau seandainya kita memahami agama Allah, ya, memahami agama Islam, mempelajarinya untuk diamalkan oleh kita, boleh jadi Allah cinta kepada kita. Jadi jangan pernah malas menuntut ilmu. Orang yang belum tahu menuntut ilmu, orang yang sudah tahu menuntut ilmu. Bagaimana orang yang belum tahu menuntut ilmu yang duduk seperti ini mendengarkan atau belajar seperti menuntut ilmu. Kalau orang yang sudah tahu itu belajarnya dengan apa? Dengan murojaah atau menyampaikan kepada orang lain. Sama itu juga belajar untuk mengingat, karena ilmu kalau sudah didapatkan tidak bisa kita jaga kecuali dengan diamalkan dan diajarkan. Orang yang tidak berilmu, ya, tidak akan dia dapati kecuali dengan dulu di majelis ilmu. Gak ada yang namanya orang berilmu dengan tapak. Tiba-tiba tapak jadi wali, tapak misalkan jadi kiai. Dengan tapak misalkan di bawah air terjun, di tempat keramat, di kuburan, di mana saya tiba-tiba jadi ulama, jadi syekh besar. Ya jadi masya Allah, dengan berdiam diri katanya tiba-tiba jadi kiai, jadi ulama, jadi wali. Nggak mungkin, ya. Alim itu ya dengan menuntut ilmu. Ya itu Nabi, katanya Nabi Ibrahim tiba-tiba dia alim, dan Muhammad dengan dia tahan di bukit atau di gua Hira tiba-tiba jadi Nabi. Berarti kan kalau kita bertapa di gua tahan kita juga bisa punya ilmu katanya. Kalau dia makan belajar dari malaikat Jibril. Kalau seandainya kita yang melakukan, siapa yang ngajarin kita? Malaikat Jibril nggak mungkin. Paling ada satu malaikat yang datang ke kita, malaikat maut, ya. Paling dia siapa yang mengajari kita, ya, mengajari kita. Waliyahulillah. Intinya apa? Ternyata sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, ya, Allah ajarkan Islam, ya. Dan ini bagian daripada syariat Islam, yaitu Idul Adha, bagian daripada syariat Islam. Kemudian apa? Kemudian berkurban yang bagian daripada syariat Islam. Kan orang yang apa? Yang mau menyembelih harus belajar dulu tata cara menyembelih. Orang yang mau berkurban harus tahu dulu bagaimana aturan-aturan ketika kita mau berkurban. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Itu kan juga sama ilmu. Yang pada akhirnya mau nggak mau mereka harus belajar. Ya, maka itulah bentuk cinta Allah menuju kepada mereka kalau seandainya mereka mau belajar Islam dan menerima Islam, kemudian mengamalkan ilmu yang ada di dalam Islam atau syariat Islam. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin faedah yang bisa kita ambil dari syariatnya Idul Adha atau berkurban. Salah satunya ternyata ada cinta. Yang pertama cintanya Allah, cinta Khaliq kepada makhluk, cinta Allah kepada makhluknya. Dan yang kedua cintanya makhluk kepada Rabbnya. Ternyata ujian atau pembuktian cinta kita kepada Rabb kita diuji dengan syariat berkurban. Sama yang kita dapati kisahnya tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana dia diuji oleh Allah, coba cinta lebih tinggi kepada anaknya. Apa kepada Allah? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tidak punya anak berapa tahun? Kurang lebih 86 tahun. Makanya ketika Ismail itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya, ternyata Nabi Ibrahim di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa waladat wa li Ibrahim ya min al-umri sittun wa samanuna sanah. Ketika istrinya melahirkan Ismail, ternyata Ibrahim umurnya pada saat itu 86 tahun. Kira-kira ujiannya berapa? Udah nikah, gak punya anak, berapa tahun? 86 tahun umurnya. Berarti berapa tahun itu?
Nabi Ibrahim nggak punya anak. Kita makan gak dipuji siapa sih? Paling 10 tahun, 5 tahun. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim siapa? Kepada Nabi Ibrahim Ismail. Kemudian diberikan juga oleh Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim siapa? Ishak, 2 langsung. 2 itu bukan dari satu istri. Ya, ternyata bukan hanya anaknya langsung 2, istrinya pun 2. Nah, ya. Dan Allah berikan istrinya 2, luar biasa. Sekian tahun menunggu punya anak, ternyata dikasih istri lagi, dikasih anak lagi. Satu dari Hajar, satunya dari Sarah. Sarah nggak punya anak tadi, ya. Kemudian dikasih oleh raja karena dari Babylon itu Nabi Ibrahim suruh hijrah oleh Allah. Hijrah. Ketika hijrah, ternyata datang ke suatu tempat. Satu tempat itu ternyata tadi dari Babylon itu dari Nabi Ibrahim menyembah aku. Ternyata pas pindah ke satu negeri Iran namanya, itu ternyata penyembah bintang-bintang, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah bulan, ya penyembah bintang-bintang di sana. Makanya nanti ada kisah Nabi Ibrahim tentang apa? Tentang katanya mencari Allah, bukan? Tapi ternyata kata ulama tafsir, ternyata Nabi Ibrahim ingin mengatakan sama seperti yang dikatakan kepada kaumnya. Ngapain kamu menyembah orang yang berbeda manfaat? Ya, ternyata ketika orang-orang di Iran itu menyembah matahari, menyembah bulan, pokoknya mengagungkan itu. Kemudian Nabi Ibrahim di dalam satu ayatnya menyebutkan tentang apa? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardh, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim tentang ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari bintang-bintangnya, bulannya, semuanya. Kemudian falamma jalla alaihi al-lailu ra'a kawkaban, ketika datang malam melihatlah bintang-bintang banyak. Kemudian apa? Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan di seluruh kaum itu yang menyembah itu, menyembah kawakib, menyembah planet-planet, menyembah bintang-bintang, hadza rabbi, kata siapa? Kata Nabi Ibrahim, bukan untuk mengimani itu, bukan, tapi untuk mengingkari. Ketika hilanglah bintang-bintang itu, datang waktu siang, la uhibbul afilin, aku tak suka sesuatu yang datang pergi. Ya. Kemudian ketika melihat apa? Falamma ra'al qamara, ketika melihat bulan lebih besar daripada bintang-bintang, bazighatan, luar biasa, bintang yang purnama gede. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tak suka sesuatu yang apa? Yang menghilang. Ketika melihat matahari pun demikian. Ya, sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya bahwasanya, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang masih kutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau menyembah matahari, kau menyembah ini, aku tak mau. Intinya ingin memberikan pelajaran bahwasanya bintang, matahari, bulan itu hilang. Di negeri itu akhirnya tidak diterima lagi dakwah Nabi Ibrahim. Lihat para nabi aja dakwahnya ke sana kemari tidak diterima. Pergi lagi ke suatu tempat itu, ternyata Nabi Ibrahim datang ke Syam. Di Syam itu perempuannya cantik-cantik. Makanya mendapatkan Sarah itu kata para ulama di Syam, menikah dengan Sarah di Syam. Mandul Sarah, tidak punya anak. Ketika hijrah mau ke daerah Palestina tapi melewati Mesir, kerajaan Mesir, ada di situ namanya raja yang sering mengambil perempuan. Makanya kebohongan ketiga Nabi Ibrahim di sini. Tadi yang pertama dia mengatakan aku sakit. Yang kedua, itu yang melakukan itu tadi yang lebih besar. Ketika sudah mencoba untuk kebohongan yang ketiga, ketika datang ke satu tempat, kemudian pengawalnya itu mengambil dari perempuan, siapa kamu? Kemudian Nabi Ibrahim sebelum itu mengatakan, kalau ada yang bertanya gitu, katakan, ya, kamu adalah saudari. Anti hadhihi ukhti. Dia mengatakan ini saudari. Kalau kamu ditanya, katakan apa? Kamu saudariku. Jangan katakan istri. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annani la ajidu man yu'minu fi hadzal amr illa ana wa anta. Tidak aku dapati orang yang beriman di negeri ini atau di tempat ini, di muka bumi ini, kecuali kamu dan saya, kata Nabi Ibrahim. Makanya antum ukhti fillah. Yang dimaksud ukhti fillah, ya saudara seagama. Kenapa demikian? Kalau seandainya dia mengatakan suami saya, Nabi Ibrahim bakal dibunuh.
Karena raja ini suka ngambil perempuannya kalau apa? Kalau suami dibunuh karena nggak mau ada saingan. Tapi kalau saudara dimuliakan, kenapa dimuliakan? Kamu adik ipar saya nih. Makanya disebutnya apa? Ukhti. Katakan demikian. Ternyata apa? Diajaklah Nabi Ibrahim ke tempat raja dan ternyata siapa? Sarah istrinya diajak ke kamar. Mau digauli oleh siapa? Oleh raja. Ternyata ketika mau digauli Nabi Ibrahim sholat, Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dijawab. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sarah. Ketika berdoa, mau digauli, ternyata tidak bisa melakukan apa-apa raja ini. Ya setruk mungkin kalau kita begini. Doakan aku kepada Rabb supaya aku sembuh. Kemudian ikatan tangannya yang tadinya tidak bisa bergerak. Mau melakukan lagi sampai ketiga kali, demikian. Sarah terus berdoa lagi, kemudian hilang, kemudian datang kepada pengawalnya, innaka anta la ta'tini, sesungguhnya kamu tidak mendatangi aku, bi'imra'atin, dengan perempuan, wa innama hiya syaitanah, sesungguhnya dia itu syaitan. Bawa lagi pergi sana, bawa lagi, kata raja ini, bawa, ini perempuan syaitan, kata raja. Kemudian fa'ahdamaha, diberikanlah khadim, yaitu pembantu. Siapa? Diberikan pembantu Hajar. Akhirnya apa? Tinggal Hajar dengan Sarah, dengan Ibrahim beberapa lama. Pembantu awal. Kemudian Sarah melihat Ibrahim kasihan. Luar biasa kasihan. Kenapa kamu bertahun-tahun sama saya tapi nggak punya anak? Udah tuh nikah aja sama siapa? Sama pembantu kita, Hajar. Dinikahilah. Luar biasa. Ini sunatullah yang sudah hilang, sunatullah yang kapan, sunnah yang kelupaan. Perempuan yang mencarikan madu yang putih istri untuk suami, sunnah yang kelupaan. Isa yang menyuruh menikah, karena apa? Karena saya tidak punya anak. Akhirnya apa? Ternyata punya anaklah Nabi Ibrahim yang pertama dengan Hajar. Mulai cemburu, makanya cemburu di sini fitrah manusia. Sarah itu soleha, mungkin lebih soleha beliau daripada kita. Tapi ternyata kalau sudah cemburu, fitrah perempuan yang benar. Nabi Ibrahim tidak marah. Bahkan ada ketika mendengar di dalam tafsir, ketika mendengar Hajar hamil, ternyata Sarah marah. Lalu qati'annaha, aku akan potong dia jadi 3 bagian. Masya Allah, marah kepada manusia. Sampai disebutkan dalam tafsir bahasanya, kaburlah siapa? Kaburlah Hajar, takut dipotong-potong tadi. Sehingga dia memakai apa? Memakai ikat pinggang itu menjulur ke bawah supaya langkah kakinya tidak ketahuan oleh Hajar ketika jalan. Karena kan di padang pasir kalau berjalan itu kelihatan apa kaki. Makanya awal pertama kali perempuan yang pakai sabuk itu, di dunia itu siapa? Yaitu Hajar, karena lari dari ancaman Sarah. Takut dia lari akhirnya. Tapi Ibrahim tidak mengatakan, kamu kok kayak gitu sama madumu, enggak gitu. Dia tahu Nabi Ibrahim Sarah sedang cemburu. Nabi Muhammad juga demikian. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memukul tangan pembantunya membawa makanan. Jatah Nabi sedang di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada pembantu salah satu istrinya datang membawa makanan untuk memuliakan tamunya karena ada tamu Nabi pada saat itu. Kemudian Aisyah cemburu, dipukullah tangan pembantunya sampai jatuh makanannya. Kemudian Nabi Muhammad tidak marah. Bahkan Nabi Muhammad mengambil makanannya dari tanah, kemudian mengatakan gharat ummukum. Nabi Muhammad mengatakan kepada tamunya, sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Tidak marah. Begitulah fitrah perempuan. Maka kalau perempuan marah, melihat misalkan di handphone kita ada misalkan yang ngecek perempuan, bukan untuk apa-apa, cuma nanya siapa ini, dibanting misalkan HP kita, biarkan, beli lagi aja. Gak usah marah-marah. Karena memang begitulah sih perempuan, sesoleh-solehnya perempuan pasti cemburu. Jadi intinya apa? Ternyata Allah uji lagi dengan anak itu. Ujian Nabi Ibrahim, disembelih anaknya ketika sudah dewasa. Luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim ini panjang sekali. Intinya bentuk cinta makhluk kepada Rabbnya
yaitu dengan menunjukkan cintanya lebih dia utamakan daripada bapak-bapaknya, daripada anak-anaknya, daripada keluarganya, daripada saudaranya, daripada istri-istrinya, daripada hartanya, daripada usahanya, daripada tempat tinggal yang mewah. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah tadi katakan, kalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, kemudian istri-istri kalian, kemudian harta-harta kalian, perdagangan kalian, kemudian tempat tinggal yang kalian tempati itu lebih dicintai oleh kalian daripada Allah, maka tunggu Allah akan mendatangkan azabnya. Maka tunggu. Makanya di sini ujian atau bentuk cinta makhluk kepada Rabbnya itu dengan menunjukkan cinta melebihi cinta kepada makhluk yang lain. Makanya di antara doa siapa? Di antara doa Nabi Daud yang diajarkan oleh Nabi kita untuk kita juga, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cinta dari, ya, dan aku memohon cinta dari orang yang mencintaimu, dan aku memohon, ya, kata Allah, dan jadikan aku cinta terhadap amalan yang bisa mendekatkan aku kepadamu. Karena kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, harus cinta dulu terhadap amalan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya jangan lupa berdoa kepada Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menunjukkan cinta kita lebih dari segalanya. Makanya Nabi Lut juga berdoa, Allahumma ij'al hubbak ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il bar. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu lebih besar daripada cintaku kepada diriku, daripada cintaku kepada keluargaku, daripada cintaku kepada harta yang paling mewah, terutama air yang segar. Karena dulu di Timur Tengah air itu susah. Nikmat yang paling besar itu air segar. Jadikan cintaku kepadamu lebih besar daripada diriku, keluargaku, dan semuanya. Makanya tunjukkan cinta kita kepada Allah lebih besar dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara hanya berkata-kata saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ada orang yang dia mengatakan aku cinta Allah, kami juga cinta Allah, akhirnya apa? Turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau benar cintamu kepada Allah, ya, atau kepada Allah, maka caranya ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, buktikan cinta kita dengan cara mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, ya, lau anna hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau benar cintamu kepadanya, pasti kamu akan taat kepada orang yang kamu cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya pasti taat. Kalau cintamu benar kepada Allah, pasti kamu akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana taatnya? Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man yuti' ar-rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk cinta makhluk kepada Rabbnya. Kaum muslimin semoga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cinta, ya, yang ada di dalam syariat hewan kurban. Ternyata faidah di dalam syariat hewan kurban atau Idul Adha ada cinta. Cinta Rabb kepada makhluknya, cinta makhluk kepada Rabbnya, dan yang terakhir yaitu cinta makhluk terhadap makhluk. Ya, cinta makhluk terhadap makhluk itu siapa? Makhluk kepada makhluk, kita kepada Nabi kita. Kalau kita benar cinta kepada Nabi kita, kan kita mengikuti syariat berkurban, ya kan? Itu kan kurban syariat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti dengan mengikuti Nabi Muhammad, berarti kita sudah mencintai beliau. Kemudian cinta kepada manusia. Selain Nabi memberikan hewan kurban harus dipotong, kita berikan kepada mereka, fakir miskin, kepada orang yang kaya sebagai hadiah, ya kan, kepada keluarga kita,
Itu juga bagian daripada bentuk cinta dari makhluk kepada makhluk. Dan yang terakhir, cinta makhluk kepada makhluk, cinta manusia kepada hewan. Ketika memotong kita diajarkan ada badannya. Apa yang diajarkan ada badannya ketika memotong? Ya, kalau seandainya kita memotong, falyuhidda ahadukum syafratahu. Kalau kalian mau memotong salah satu di antara kalian, maka jangan lupa apa? Dibuat golok itu tajam dulu. Ya. Liurih hadapi-hatahu, kemudian dibuat tenang, adem sesembelihan. Jangan dibuat apa? Jangan dibuat sampai lelah. Ini memotong misalkan pakai pisaunya mantul, sampai apa? Sampai nggak kuat. Ada memang yang pisaunya mantul, ada memang yang tenaganya nggak kuat. Ya, ada memang yang tenaganya nggak kuat. Pisaunya kuat, apa tajam, tapi tenaganya nggak kuat. Apalagi kalau sapi yang dipotong. Kalau kami mengenai, maka dibuat nyaman, dibuat tenang sesembelihan. Dipotongnya dengan cara apa? Dengan cara menajamkan dulu pisau atau golok. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dabahtum fa ahsinu dhibha. Kalau kamu memotong, ya menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihnya. Ya, diperbaiki. Tidak boleh kita berbuat buruk zalim kepada hewan ternak. Ya, apalagi mau disembelih. Kita dapat di video ada yang sampai diseluruh oleh sapi, dipukul-pukul sapi, ditendang-tendang dulu. Ada yang demikian. Ternyata Idul Adha mengajarkan kita juga untuk berbuat baik kepada binatang, bukan hanya kepada manusia. Kalau seandainya mau memotong, mengajarkan adabnya jangan terlihat oleh binatang yang lain, karena mereka merasakan sama seperti manusia. Ya, sama seperti manusia. Golok disandarkan ketika saya seperti ini, kita takut. Mereka sedang dipotong, dilihatin oleh kita kepada binatang yang lain. Mereka sedih itu. Makanya Nabi mengajarkan ada untuk memotong tidak boleh diperlihatkan kepada saudaranya, Ya, tidaklah menyembelih seseorang, ya, dan saudaranya melihat kepada sesembelihan itu. Ya, kaum muslimin semua dimuliakan oleh Allah. Itulah mungkin faedah yang bisa kita ambil dari syariat kurban, yaitu cinta yang bisa kita ambil. Minimal satu, yaitu cinta Allah kepada makhluknya, cinta makhluk kepada Rabbnya, dan cinta makhluk sesama makhluknya. Kalau seandainya diringkas, ya mungkin intinya cinta Allah banyak sekali. Apa buktinya? Dengan memberikan kepada kita ujian, dengan memberikan nikmat kepada kita, keimanan keislaman, itu cinta Allah kepada makhluk. Dan cinta kita kepada Allah dengan cara kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, itu saja. Dan cinta kita kepada makhluk, sesama makhluk, dengan cara mengikuti adabnya, itu mempelajari adabnya. Itu saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, kemudian berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita dari segala keburukan, dan kita melindungi juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku kembali hadap astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin astaghfirullahaladzim. Sebelum mana tutup, ada tanya jawab atau tidak ada? Ustaz, dilihat. Ada? Kalau ada silakan, kalau tidak ada, tidak. Baik, kalau tidak ada, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.